Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 200266100 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Kali ini saya ingin memenuhi tugas ujian semester akhir saya, di mana pada mata kuliah Manajemen Koleksi. Kali ini saya akan membahas materi mengenai prinsip dasar pengembangan koleksi. Untuk membantu transfer informasi dan pengembangan pengetahuan pengguna perpustakaan. Yang pertama, diagram transfer informasi, di mana kegiatannya meliputi pengolahan, penyimpanan, interpretasi, pemanfaatan, penyebaran akhir, identifikasi awal, seleksi, pengadaan, organisasi, dan seterusnya. Yang kedua, komponen transfer informasi. Proses perputaran transfer informasi diawali dengan tahap identifikasi atau memilah informasi tepat atau tidak informasi overload. Dengan adanya kondisi seperti ini, kegiatan yang selanjutnya yang harus dilakukan adalah seleksi, yang output kegiatannya adalah pengadaan. Agar koleksi tersebut bisa diakses dan dikenali oleh pengguna, kegiatan selanjutnya adalah organisasi, pengolahan, dan penyimpanan. Beberapa tahap di atas berada di perspektif perpustakaan, sedangkan 3 kegiatan terakhir di perspektif pengguna, di mana ketika mereka memperoleh informasi, mereka melakukan interpretasi terlebih dahulu, digunakan pemanfaatan, dan terakhir baru bisa disebarkan kepada orang atau sekelompok orang. Yang ketiga, ruang lingkup kegiatan pengembangan koleksi lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, di mana yang pertama tidak hanya sekedar melakukan pengadaan, namun melakukan pembinaan terhadap bahan pustaka. Yang kedua, visioner. Adanya rancangan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan mempertahankan atau memelihara kegiatan yang dimiliki perpustakaan. Poin keempat, rincian kegiatan pengembangan koleksi, di mana yang pertama menentukan kebijakan umum pengembangan koleksi. Yang kedua, menentukan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab semua unsur yang terlibat dalam pengembangan koleksi. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang keempat, memilih dan mengadakan bahan pustaka. Yang kelima, merawat bahan pustaka. Yang keenam, menyiangi bahan pustaka. Yang ketujuh, mengevaluasi bahan pustaka. Poin keempat, kebijakan pengembangan koleksi. Sangat penting agar pelaksanaan kegiatannya lebih terarah. Asas-asas yang perlu dipahami terkait dengan kebijakan tersebut adalah kerelevanan, berorientasi pada kebutuhan pengguna, kelengkapan, kemutakhiran, dan kerjasama. Dan poin kelima adalah kewenangan, tugas, dan tanggung jawab. Setiap perpustakaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas, minimal terdiri dari komponen kepala, bagian administrasi, bagian layanan teknis, bagian layanan pengguna. Dan selanjutnya poin keenam, identifikasi kebutuhan pengguna. Dapat dilakukan secara formal maupun informal.
KUHP. Konsep menambah jumlah koleksi perpustakaan, memilih koleksi yang sesuai dengan pengguna baik melalui pembelian, tukar-menukar, hadiah, pembelian sendiri. Dan selanjutnya, merawat bahan pustaka. Merawat bahan pustaka ada dua macam. Yang pertama, preventif, yang kedua kuratif. Dan selanjutnya poin penyengan. Penyengan koleksi adalah pemilihan bahan pustaka yang dinilai tidak bermanfaat lagi bagi perpustakaan. Dan selanjutnya evaluasi koleksi, di mana evaluasi koleksi ialah upaya menilai daya koleksi. Saya ulang kembali. Evaluasi koleksi, di mana evaluasi koleksi ialah upaya menilai daya guna dan hasil guna koleksi dalam memenuhi kebutuhan pengguna serta program lembaga induknya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip dasar pengembangan koleksi. Apabila saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan